وله السلطان عن جميع خلقه يفعل الله من يشاء ويحكم ما يريد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إن المعهد معهدك آمين ونحن عابدك وخادم دينك. تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا واهدنا وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم إن المعهد معهدا مباركا مؤيدا منصورا هاديا مهديا نافعا لأمم أجمعين. آمين يا الله يا رب. وبعد تحية فقال تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وكان الله غفورا رحيما. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Dalam sebuah kebersamaan pada malam yang mulia ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dengan para alimil ulama, dengan para kiai, para ajengan, para asatid wa asatidah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh. Tidak lupa nampak hadir pada malam ini para pemuda, para pemudi, dan kalau tidak salah acara pada peringatan malam ini disponsori oleh Muda Mudi. Gitu leres. Mana pemuda mana? Hidup pemuda. Ketika acara kebesaran seperti malam ini disponsori oleh generasi muda, mudah-mudahan ini jadi alamat pertanda Islam masih panjang umurnya di Tasikmalaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tak lupa adik-adikku, para santri yang saya cintai dan para santriah yang mencintai saya. Jadi kita sama-sama saling mencintai di jalan Allah. Ada anak-anak santri yang masih belum laku ada. Saya akan kasih tip untuk santriah ketika ingin mencari suami, tolong lihat-lihat di pengajian, jangan cari calon suami yang suka ngajinya nyender. Karena logikanya membawa beban dirinya saja sudah tidak mampu, apalagi nanti membawa beban anak dan istri. Kita semua yakin pada malam ini kita rindu rahmat, barakah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita sambut di malam tahun baru yang mulia ini, kita sambut datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hadir, untuk guru-guru kita, untuk ma'had kita tercinta, pondok-pondok pesantren yang menjadi benteng agama dimanapun berada, mudah-mudahan ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk umat Islam bangsa Indonesia, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut rahmat Allah, dengungkan dengan kalimat tasbih, tahmid dan takbir bersama-sama. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar. Illa billah. Neng bapak-bapak kompak tuh. Halo.
Bapak Ibu tong lebar ku suara urang. Insya Allah ketika lisan kita bertasbih pada malam ini diikuti dengan keikhlasan, saya yakin malaikat Allah yang menjadi saksinya, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Sekali lagi, subhanallah. Pada satu ketika, detik-detik baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang di kota Makkah. Kita bisa lihat di dalam sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Makkah. Beliau diutus oleh Allah ketika kondisi umat di kota Mekah pada saat itu, keimanan kemusyrikan yang sudah terjadi semarak selama 13 tahun, baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di kota Mekah untuk membawa agama tauhid di saat manusia sudah tergila-gila dengan kekufuran. Ini bukan harga yang murah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah tauhid di kota Mekah, beliau difitnah, beliau diintimidasi, bahkan pada puncaknya Allah memerintahkan hijrahnya baginda kita Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada intinya terakhir ada rencana kaum kufar Mekah pada saat itu mengadakan rencana pembunuhan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dalam Al-Quran disebutkan. Teras gini. Besok ngausna. Nembean nempo balik kaset kieu aja. Tong nyebut pede sih atuh sopan. Ari pede teh persis doma. Sehingga pada satu malam, ketika pada malam tersebut baginda kita sudah puncak, kaum kufar Mekah ingin mengadakan pembunuhan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka junjungan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sabada ngabahas pertama susu datang. No. Mudah-mudahan sing enggal kenging jodohnya. Ini curiga kamu gue, benar tarik ya. Lanjut. Tadi ada kabar dari panitia, jadi ceramah sampai Habib datang. Jadi kalau jam 10 datang, saya langsung istirahat. Siap? Oke, deal? Mun Habib datang jam 2 kumaha? Baik. Sehingga pada satu malam baginda rumah baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikepung oleh kaum kufar Mekah. Bisa kita bayangkan rumah baginda kita sudah dikepung di pagar betis, sudah tidak ada celah baginda kita untuk keluar dari rumah beliau. Sehingga pada saat tersebut baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob, bagaimana kondisi pada saat ini? Secara syariat sudah tidak bisa keluar dari rumah, tapi pada saat itu Allah memerintahkan, keluarlah engkau Muhammad, maka berangkatlah baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan sosok sahabat yang paling tercinta, yang paling mahabbah, yang paling cinta kepada Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Neng,
Kabayang teh bumi terus dikepung. Secara syariat teh aya jalan kanggo Rasulullah kanggo berangkat keluar itu. Jodoh deui wae. Mudah-mudahan sing ngengal ka Mekah asep. Maka inilah mukjizat Al-Qur'an. Dalam setiap huruf-huruf Al-Qur'an ada rahasia yang terkandung. Firman Allah, bisirri hurufi, ada rahasia di balik huruf Al-Qur'an yang terkandung. Maka apa yang dibaca oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati kaum kufar, summun bukmun umyun fahum la yubsiru. Naon cenah baca summun manulah dimanfaatkan ku ibu rek kabur ti salaki summun bukmun umyun fahum la yubsirun cek salakina kadeuleu goblok. Lalu pertanyaannya, apa bedanya ayat-ayat tersebut sama? Apa bedanya ketika Rasul berangkat keluar hijrah tidak dilihat oleh kaum kufar, lalu mun urang kabur masih kene kadeuleu. Beda ayatna lain, beda kelas nu macana gitu loh. Beda naon cenah? Dan inilah seorang kekasih Allah. Bahkan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun ketika api membakar yang dibakar oleh kaum Namrus yang mendinginkan api Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kalimatnya tidak aneh kan, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir. Urang besok maca ngan bedana urang mah maca hasbunallah wa ni'mal wakil teh curug diantelkeun kana lilin tutup. Kenapa para kekasih Allah ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka singkat cerita, berangkatlah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan Abu Bakar As-Siddiq berangkat ke satu bukit menuju Jabal Tur. Subhanallah apa yang terjadi, dan ini ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika datang di Gua Sur, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kelelahan, dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Gua Sur tersebut mengontrol dulu situasi dan kondisi. Kalau di dalam gua ada hewan-hewan yang ganas yang akan membinasakan baginda, dan lubang-lubang yang ada di gua-gua tersebut, Abu Bakar As-Siddiq merobekkan sorban dan bajunya, ditutupi semua lubang-lubang yang ada di tempat tersebut untuk mengamankan sosok baginda kita Rasulullah. Itulah perjuangan para sahabat Rasul. Terakhir, ketika baginda sudah lelah, maka tertidurlah sosok makhluk tercinta, sosok baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kelelahan, dalam perjuangan, tertidur di atas kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tewantun ngagugahkeun Kang, padahal kami nantu. Kira-kira akang lamun minantu molor dina lahunan. Cerita lapungnya. Tapi beliau saking hormatnya kepada Rasulullah, sehingga dalam riwayat disebutkan pada satu waktu ketika baginda tidur lelap, ada seekor ular yang datang dari satu lubang yang tidak tertutup. Kabayang keur diperhatikeun ningali Rasulullah yang sudah lelah dalam perjuangan, lol aya hiji oray anu dipikasieun, sehingga rasa takut Abu Bakar tidak berani membangunkan baginda yang sedang tidur di dalam launan. Akhirnya Abu Bakar menutup lubang tersebut dengan kakinya. Oray keur melong, suku diasongkeun ngaranna teh naon? Macok. Ngaranna teh naon? Cokor, nyamperkeun oray, dipacok. Dan secara hadiah
Jalma dipacok orai kobra tuh tara leuwih di 15 menit, game over. Dan itu pun tidak salah. Beberapa menit kemudian setelah orai macok sah, Abu Bakar As-Siddiq racunnya sudah menyelimuti ke dalam tubuh Abu Bakar. Sehingga saking tidak kuatnya menahan rasa sakit, tapi tidak berani membangunkan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Bakar sempat mengeluarkan air matanya, menahan rasa sakit, tapi tidak berani membangunkan baginda kita Rasulullah. Ngecelak cisocana karena damis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu baginda kita Rasul terbangun karena kekecelakaan kok cisocana Abu Bakar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Abu Bakar sahabatku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau meneteskan air mata? Apakah engkau merasa sakit dan merasa rugi? Engkau telah berjuang dengan aku menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat Allah. Maka apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, tidak sama sekali. Kepisan-pisan ya Rasulullah, abdi merasa menyesal atas perjuangan dengan sosok makhluk yang dicintai Allah, menegakkan agama tauhid. Lalu pertanyaan Rasulullah, terus kunaon anjeun ceuri? Cek Kangjeng saur Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, abdi teu kiat itu ditunjuk dina liang. Itu ya Rasul. Cek Rasul naon itu teh? Orai abdi dipacok. Dengan izin Allah pada saat itu baginda kita Rasulullah berkomunikasi dengan ular tersebut. Cek bahasa orang Cihanyang mah, hei orai. Nah hamane teu sieun macok jalmi nu keur berjuang negakeun agama Allah. Nah amane teh sieun ku Allah Subhanahu wa taala ketika jalma anu keur berjuang di jalan kami ku anjeun dipacok. Walaran eta orai kalawan izin Allah ngobrol, ya Rasulullah, abdi teh raja jin yang bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun menerima kabar bahwa ke tempat ini akan datang sosok manusia termulia, sosok orang yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan, bahkan sosok yang akan diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Telah bertahun-tahun kerinduan ini aku tunggu. Kerbetah abdi teh nateu prarai salira ku sampean Abu Bakar make dihalangan dipacok ku abdi. Orai wae rindu ka Rasulullah. Dengekeun kokom. Aya cek apa? Semua makhluk-makhluk Allah rindu atas baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman, yang terkadang kehidupan kita jauh daripada ajarannya, jauh daripada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini adalah yang mengikat kita, sebuah kebersamaan kita ingin mendapatkan pengakuan dari baginda kita Rasulullah kelak di akhirat. Amin. Allahumma sholli ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi. Saya akan bertanya kepada adik-adik santri, apa gelar baginda kita? Adalah Sayyidul Anbiya. Beliau ini adalah pimpinannya para nabi.
Bahkan gelar beliau bukan hanya Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, adalah pimpinannya para rasul yang diutus oleh Allah. Bahkan lebih dari itu, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki derajat yang tinggi. Beliau adalah Sayyidul Makhluq, pimpinannya dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat yang tinggi atau bukan? Derajat yang tinggi atau rendah? Itu derajat yang maha tinggi. Dan inilah yang harus menjadi motivasi bagi adik-adikku, para santri, para santriah, yang harus menjadi motivasi kepada kita. Sesungguhnya tidak ada derajat yang tinggi di hadapan Allah yang gratisan. Ya tak? Jadi derajat leluhur nu gratisan, selalu derajat yang tinggi, derajat yang hebat di hadapan Allah. Begitu pula di hadapan manusia, selalu ada ongkos, kos yang harus kita bayar untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Para santri hayang jadi kiai kita, bodog saeutik balik mantau, tebetah sautik ceri. Si Fahri atau si Fahri? Dengikeun Fahri. Itulah Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, bukan gratisan. Ada cucuran keringat, ada tetesan air mata. Begitu pula sahabat kita, baginda kita Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, termasuk perjuangan Ali bin Abi Thalib, termasuk perjuangan Umar bin Khattab. Mereka termasuk dalam khulafaur rasyidin yang dijamin oleh Allah masuk jannahnya Allah. Bisa kita lihat perjuangannya, mereka korbankan jiwanya, mereka korbankan pikirannya, mereka korbankan hartanya, tenaganya demi untuk perjuangan Allah dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Belum kita bedah tentang bagaimana pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Belum kita melihat bagaimana perjuangan Umar bin Khattab. Mereka berjuang membela kebenaran, membela agama Allah, membela perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sesungguhnya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ada ongkos yang harus kita korbankan, ada ongkos yang harus kita keluarkan. Insya Allah. Maka inilah yang harus menjadi motivasi bagi para santri. Kalau kita bisa lihat sejarah guru-guru kita, bagaimana bisa sukses mulia di hadapan Allah. Bagaimana perjuangan guru kita pangarsa Ajengan di Miftahul Huda. Bagaimana perjuangan guru-guru kita yang ada di Barakatul Huda. Bagaimana perjuangan guru-guru besar kita yang sungguh mereka sudah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun tidak terlepas daripada cucuran keringat, tetesan air mata. Ada selalu ongkos yang harus kita bayar. Nabi Ibrahim alaihissalam saja, beliau mendapatkan gelar Khalilullah itu tidak gratis. Dan itu pun sama sunnatullah, di mana Allah menurunkan Nabi Musa alaihissalam plus Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Firaun. Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu pula sudah include Allah memberikan Namruznya. Begitu pula baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, plus Allah turunkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan abu-abu yang lain. Abu Janda. Abu Jahal. Inilah banyak hikmah dalam momentum hijriah ini. Bagaimana perjuangan para nabi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada puncaknya sama dalam menegakkan akidah, dalam menegakkan agama tauhid. Beliau sampai pada puncaknya dibakar oleh Raja Namrus. Dan pada puncaknya ceritanya ketika pada satu waktu
kaum Nabi Ibrahim dan Raja Namrud mengadakan satu pesta di Babilonia. Dan pada saat itu semuanya berangkat menuju Babylon mengadakan pesta-pesta. Hanya satu orang yang tidak mengikuti adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini kesempatan bagi Nabi Ibrahim menghancurkan apa yang dipertuhankan oleh mereka. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di kuil-kuil pada saat itu. Bisakah bayang balik pesta Pangeran King Jarungkau. Dan Raja Namrud marah besar pada saat itu. Kenapa Tuhan kita yang kita muliakan, yang kita agungkan, kabayang atau pangeran udah dipuja-puja terus ngegalol ya. Dan pada saat itu Namrud memerintahkan, tolong cari siapa yang merusak Tuhan kita. Langsung perintah Namrud pada saat itu, tim intelijen gerak. Tolong cari siapa orang yang tidak ikut pesta ke Babilonia. Ternyata informasi semua orang berangkat kecuali hanya satu, Ibrahim alaihissalam. Cek Raja Namrud enggak sekolah neangan jurik teka dulu. Tangkap Ibrahim. Tewak Ibrahim. Akhirnya harus ditewak. Iya kumaha newakna iya. Tewak mah tinggal tewak. Kumaha masalahnya mangke urang teangan. Tewak heula. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap. Maka diintegrasilah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud. Cek Raja Namrud kabeh jelema berangkat ke Babilonia mengadakan pesta. Jalma saurang oge. Kumpul anjeun teu milu ka dieu. Tiba-tiba Tuhan kami yang kami muliakan dan kami agungkan hancur, maka moal yang jurik teu kadeuleuk berarti ngaruksakna maneh. Nabi Ibrahim ngawar dari inilah sifat-sifat yang diberikan oleh Allah modal kepada para nabi. Sifat para nabi itu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh. Itulah modal yang Allah berikan kepada setiap nabi dan rasul. Pintar. Ketika ditanya, Namrud menuduh kepada Nabi Ibrahim bahwa nu ngaruksak pangeranna saha. Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim keheula. Ulah main tuduh wae, ruksakna kunaon eta? Cek Raja Namrud ku kampak. Terus kampakna ayeuna di mana? Kebenaran ku Nabi Ibrahim patung lupang gedena teu dihancurkeun, kampakna diteuneun dina kokon si eta. Kampakna ayeuna aya dina patung itu lupang gedena. Cek Nabi Ibrahim ari siap boloho. Nyebut pangeran maneh ruksak ku kampak, kampakna aya dina leungeun pangeran maneh lupang gedena, kunaon make ngangka ka aing? Nah ulang oge Raja Namrud, bener oge nya. Tapi istrinya lah cek Raja Namrud, memang bener siap kawasa, bener sebantuan, bener kawasa, sing kompak, bener. Tong tadi adalah nasi ada. Bener siap kawasai, akhirnya ditangkap Nabi Ibrahim. Dan inilah sebuah pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Maka alhamdulillah pada acara malam ini kita semua yakin bahwa kita rindu akan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, rindu akan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, rindu akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah konsep dalam kehidupan. Hirup teh kudu loba duit, nu penting Allah geus ridho jeung aya cicing dina rahmat Allah, Ibu. Bu. Hirup nu penting Allah ridho aya dina rahmatna Allah kajeung loba duit ngeunah hirup. Setuju? Setuju? Yuk kita sambut rahmat Allah. Dan ketika kita sudah dalam posisi Allah rahmat dan ridho kepada kita, maka sesungguhnya tidak ada kedamaian dan kenikmatan sepanjang
ketika manusia sudah ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjemput ridho ini pertama kita kembali kepada Al-Qur'an. Innalladzina amanu, maka kuncinya pertama pintu yang harus kita lewati iman yang kuat. Maka pertanyaannya kita di akhir zaman, bagaimana kita membentengi iman dan membentengi akidah? Tinggal kita kembali kepada petunjuk yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman. Maka ketika hidup kita di akhir zaman, ketika kita melihat dengan Nabi kita tidak pernah bertemu, dengan sahabat jarak kita begitu jauh. Bahkan subhanallah kan jarak antara baginda kita Rasulullah SAW dengan kita umat di akhir zaman, kalau melihat dari hijrahnya saja sudah 1444 tahun. Jadi pada malam ini dengan baginda kita jarak sudah begitu jauh. Waktu pun begitu panjang, jarak begitu jauh, karena kita ada di Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, dilahirkannya dan hijrahnya ke Madinah, dan hikmah daripada hijrahnya baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah Islam bisa sampai di Tasikmalaya, Islam bisa sampai di Indonesia, Islam bisa sampai di negara yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Terus pertanyaan orang rek nguatkeun iman kudu kumaha? Jeung Rasul tegung si panggi, jeung sahabat kita urang tekan tos tepang. Maka kunci di akhir zaman hidup ingin mendapatkan keselamatan untuk memperkuat akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya hanya satu. Tong jauh di ulama, tong jauh di kiai, tong jauh di ajengan, tong jauh di pesantren, tong jauh di pengawasan. Amin. Amin. Urang bungah teh di lembur urang aya pasantren di dia bungah teh. Lamun jalma teu bungah ku ayeuna pasantren tinggal panca kaki ka pinaon ka Abu Jahal. Heeh. Teu bisa nawa. Maka kita patut bersyukur ketika di tengah-tengah kita masih ada para alimin ulama yang mengajarkan kita tauhid. Kita harus bangga di tengah-tengah kita masih ada para kiai, para ajengan yang mengajarkan ilmu fikih untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, akan tahu dari mana ketika kita menjauhi daripada ahli-ahli ilmu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun kepengker masih berpesan ketika umat di akhir zaman hayang salamat, Rasul memiliki ahli waris, memiliki penerus perjuangannya. Maka siapa yang menjadi penerus para nabi dan para rasul? Al ulama warasatul anbiya wa umana'ur rasul. Mudah-mudahan adik-adikku para santri kalian berdiam diri, istiqomah di pesantren, belajar agama, menuntut ilmu alat kita kaji, ilmu fikih kita pelajari, ilmu balaghah, bayan, badai, fikih dan usul fikihnya. Insya Allah di masa yang akan datang adalah kalian adik-adikku para santri yang akan meneruskan perjuangan para guru-guru kita, para masyayikh kita. Lebih jauhnya kita insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wajahadu, maka berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, walladzina amanu wa hajaru, saatnya berhijrah. Tidak akan pernah bisa kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa kita dapat yang namanya rahmatullahi tanpa menghijrahkan diri kita daripada minat dhulumati ilan nur. Maka jangan berharap Indonesia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kemaksiatan masih bertengker di hadapan mata kita. Jangan berharap rahmat Allah akan datang kepada kita di saat kemunkaran masih terjadi di hadapan mata kita, karena kuncinya
inti yang terpenting, hikmah yang bisa kita ambil daripada peringatan 1 Muharram ini adalah menghijrahkan diri kita dari setiap keburukan, kita hijrah ke dalam kebaikan. Yang terakhir, bahwa menuju yarjuna rahmatallahi, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita adalah wajahadu fi sabilillah. Maka jadilah kalian orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya diri kita, bapak-bapak ayah nu 70 tahun Yuswana ayah nu 50 ayah. Tanya hirup urang geus manfaatan ke Islam. Kekarek naon? Karek arek. Tanya diri kita, sudahkah hidup kita bermanfaat untuk agama? Maka dalam ayat lain Allah berfirman, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim. Maka buka dalam tafsiran amwalihim, ilmu adalah amwal, harta adalah amwal, jabatan adalah amwal, tenaga adalah amwal, pikiran adalah amwal. Maka apa yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita berupa anugerah, maka manfaatkan, gunakan untuk kepentingan agama. Yang memiliki ilmu, maka berjuanglah dengan ilmu. Boleh jadi ilmu tidak kita miliki, tapi harta sedang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berjuanglah dengan harta. Harta mah teu boga, tapi jabatan mah keur dina tak-tak, maka manfaatkanlah jabatanmu untuk kepentingan agama. Maka gunakanlah jabatanmu untuk kepentingan Islam. Maka apapun yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita berupa titipan, berupa anugerah, maka kita manfaatkan di jalan Allah. Sesungguhnya itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi bila perlu wa'anfusihim. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi tingginya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika harga diri kita sudah tinggi, maka insya Allah ketika kita sudah mengikuti konsep Allah, mengikuti konsep Al-Quran, orang-orang yang beriman di jalan Allah, orang-orang yang menghijrahkan diri, orang-orang yang berjihad fisabilillah, maka Allah akan masukkan ulaika yarjuna rahmatullah. Dia akan termasuk orang-orang yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Mudah-mudahan dalam hikmah memperingati tahun baru Hijriah, yang terpenting kita perkuat akidah kita, perkuat keimanan kita dengan kita mendekatkan diri kepada para alim ulama, kepada para kiai, ke ajengan, ke madrasah, ke pondok pesantren. Yang kedua, perbaiki diri mumpung ada kesempatan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang husnul khatimah. Ada WA, Habib sudah datang, tadi sudah perjanjian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila hidayah wa taufik wal afu minkum, wallahu yahdi ila sabilil haq, nun wal qalami wa mayassirun, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.